Saya akan bicara dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem. Ia adalah Dr. Wayan Suwardana, Magister Reproduksi. Selamat malam, Dr. Wayan. Selamat malam, Mbak Rosi. Dr. Wayan, hari Selasa lalu, kalau tidak salah kepada media, dokter mengatakan dari 30 tabung oksigen yang dibutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem per harinya, rumah sakit itu hanya bisa menyediakan 20 tabung, jadi dari 30 ke 20. Gimana nih rumah sakit punya siasat atas kekurangan ini? Ya, baik Mbak Rosi, saya akan sampaikan apa yang saya lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem ya, yang saya pimpin. Dalam kesempatan ini sebenarnya kami sejak awal ya sudah lama memang dalam mengelola rumah sakit ini, khususnya dalam hal kebutuhan oksigen itu kita memang memerlukan memakai dua oksigen ya, yang cair sama yang sudah dalam bentuk gas ya, dalam tabung ya. Kalau yang cair kan mungkin sudah diketahui dalam bentuk cair itu nanti masukkan tangki, nanti keluarannya akan menjadi oksigen murni ya, seperti itu. Jadi untuk itu memang kita mendapat dalam artian kenaikan atau kasus meningkat ini kan memang di awal Juli ini sudah kita lihat tanda-tanda akan naik, gitu, merangkak dikit demi sedikit. Jadi kalau singkatnya gini, ya. Dr. Wayan, Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem sendiri kekurangan oksigen, pasti kan? Saat ini memang tercukupi dengan mekanisme manajemen pengelolaan itu ya. Jadi kita memanage antara yang cair dengan yang tabung. Ini kita kan kebetulan dua distributor dari produsen ya. Ada yang cair, ada yang oksigen. Memang itu yang menurut cair. Jadi sebagai manajemen Rumah Sakit Umum Daerah itu adalah strategi yang harus dijalankan untuk karena lonjakan kebutuhan tabung oksigennya. Betul. Tapi itu nggak membahayakan pasien? Jadi itu sudah kita pelajari. Jadi kita begitu itu kita buat tim sama, jadi ada satgas oksigen juga, kita memantau bagaimana perkembangan penambahan pasien, juga ruangan. Jadi disitulah kita harus jeli melihat, memantau secara keseluruhan terkait tiap menit, jam tiap jam. Jadi kebutuhan di mana dia di sana akan dibutuhkan. Seperti itu kita mengelola oksigen. Ya, Dr. Wayan, karena kita sedang membayangkan kalau sebagai sebuah rumah sakit rujukan di satu daerah saja kekurangan oksigen, bagaimana di tempat lain? Bagaimana Anda mengkomunikasikan bahwa hello, pemerintah daerah, gubernur, bupati, kami kekurangan oksigen, dan apa tanggapan mereka? Begini, kebetulan bersyukur sekali di pemerintah Provinsi Bali. Jadi ada tanda-tanda kelangkaan itu kan sudah dibuat oleh Satgas penanganan COVID Provinsi Bali. Jadi kebutuhan oksigen itu sudah diatur berdasarkan kita data real per hari. Jadi pagi kita sudah menyetor kondisi real dari oksigen kita. Nanti satuan tugas itulah akan nanti mengatur. Jadi saya bersyukur ada kepastian. Jadi kepastian dari sisi apa, dokter? Ya. Kepastian dari sisi apa? Kepastian dari dapat oksigen, khususnya kalau kami kan dari oksigen yang berupa tabung ya, karena kita pakai dua sistem. Jadi ada kepastian sehingga kita akan. Jadi setiap sebelum untuk besok malam ini sudah kita tahu berapa akan dapat oksigen. Jadi begitu manajemennya. Jadi saya bersyukur di situ ada diatur. Jadi kita tidak akan menjadi was-was seperti itu. Masih ada oksigen atau enggak? Tapi saya mau tanya. Jadi sampai saat ini misalnya Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem Bali tidak pernah kekurangan oksigen sama sekali. Bukan masalah tidak pernah, karena kita mengaturnya. Jadi kita mengikuti pemerintah baik Provinsi Bali atau karena tadi Bapak mengatakan bersyukur. Kalau bersyukur artinya tidak ada hal yang harus diperbaiki. Tetapi kalau misalnya sebenarnya kekurangan, tapi harus ada kreativitas dari para dokter di sana, dari manajemen di sana untuk mengatur, artinya sebenarnya kondisi tidak baik-baik saja.
Itu yang ingin saya ketahui sebenarnya. Kondisi tidak baik-baik saja, tetapi beruntung manajemen Rumah Sakit Daerah Karangasem punya inisiatif, punya strategi untuk mengatur itu. Padahal sebenarnya faktualnya atau faktanya sebenarnya Rumah Sakit Daerah Karangasem butuh oksigen. Iya, betul, artinya begini, kita kan bekerja secara bersama, tidak bisa kita dalam artian, monopoli sendiri harus selamat. Jadi kita berbicara dalam konteks secara keseluruhan, artinya seperti itu, Ya. memang kebutuhan ada tempat Saya lain ya. mengapresiasi itu, Dokter Iya, Wayan, bahwa ada inisiatif seperti itu, ada strategi semacam itu. Tapi hari ini semoga kita tidak menutupi fakta iya, bahwa kita sedang kekurangan oksigen dan ada hal yang harus dilakukan untuk menambah iya oksigen betul, karena ini menyangkut nyawa pasien dan betul, bukan sekedar kabar baik kita baik-baik saja, ya padahal mudah-mudahan sebenarnya ke kita depan. tidak baik-baik saja. Ya, mudah-mudahan karena memang usaha-usaha itu kan tetap dilakukan. Saya Ya, kira itu Mbak Rosy. baik. Seperti ya, Saya seperti mau, kita ya boleh, ya siap. silakan. Ya, seperti upaya-upaya umpamanya kalau kita, ini kekurangan dari sisi umpamanya kami kebutuhan 30, ada, dari, umpamanya, provinsi atau, ini mengupayakan umpamanya oksigen konsentrat berupa alat. Jadi disitulah kita akan memadukan sehingga kebutuhan kecukupan daripada pasien itu akan cukup, saya kira itu. Ya, Jadi saya, sampai saat ini kami belum pernah ada menolak sampai pasien ya. untuk kita tangani, Saya gitu. sungguh berharap bahwa apapun strategi itu bisa tetap menyelamatkan nyawa manusia karena Iya, pemerintah betul. mengatakan bahwa ingin mengubah eh, oksigen industri untuk medis itu juga tidak gampang karena itu campurannya kan sangat sangat Ya, rigid dan itu siap. sangat tergantung bagaimanapun juga itu akan Iya, menyangkut nyawa manusia. Jadi strategi apapun yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem kita apresiasi itu, tapi jangan sampai mengorbankan nyawa pasien.